Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman penggiat literasi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dalam siang kali ini selepas sholat Jumat tanggal 24 Oktober 2025, alhamdulillah saya kembali bisa untuk membuat video dan menyapa teman-teman semua. Tetap dalam bahasan literasi. Hari ini kita akan meneruskan obrolan tentang literasi terkait dengan penulisan yang telah cukup lama terjeda, mungkin terjeda lama tidak membuat video, tidak membuat konten, bahkan juga terjeda dengan tema lain yang sempat saya buat, yaitu tema literasi budaya. Nah, kali ini saya menyempatkan untuk membuat video terkait dengan literasi tentang kepenulisan. Tema kali ini yang ingin saya bagikan atau obrolkan dengan teman-teman, atau kita sharingkan dengan teman-teman adalah tentang ada tiga prinsip dalam kita menulis yang itu membuat kita akhirnya bisa menjadikan atau membuat karya kita bisa betul-betul jadi. Itu ya, sebenarnya ada banyak prinsip, tapi paling enggak di sini saya ingin berbagi ada tiga hal yang sifatnya prinsip yang berpotensi membuat karya kita jadi. Sebaliknya, ketika tiga prinsip tadi itu tidak kita penuhi, maka kita akan sulit untuk berkarya menghasilkan buku. Bahkan mungkin buku yang kita rencanakan akan kita buat bisa jadi murung gitu, tidak jadi, nggak sampai bisa jadi, nggak selesai, dan seperti itulah kurang lebih. Prinsip yang pertama adalah bahwa menulis buku itu sebenarnya bukan karena kita setengah tidak sibuk. Itu kan yang seringkali menjadi alasan kita kenapa kita itu belum sempat untuk menulis, misalkan belum terpikir untuk menulis, atau belum punya waktu mungkin untuk menulis gitu. Kalau misalkan kita menggunakan alasan karena mungkin kita sibuk gitu ya, pertanyaannya adalah ya siapa sih yang tidak sibuk gitu. Jadi hampir semua kita itu punya kesibukan masing-masing yang ya bisa jadi itu membuat kita nggak sempat sebenarnya, nggak sempat untuk membuka tulisan kita misalkan, atau membuka file kita, menengoknya kembali, atau menambahkan satu dua lembar mungkin ya, satu dua halaman, atau mungkin berapa paragraf dari tulisan kita, atau mereviewnya kembali. Kita semua punya kesibukan yang kalau tidak kita mencoba untuk meluangkannya, maka ya teruslah kita nggak akan punya kesempatan bisa jadi untuk menengok tulisan kita itu. Kita nggak akan punya kesempatan untuk untuk mencoba untuk berkarya gitu. Jadi intinya adalah bahwa kita semua itu sibuk sebenarnya. Kita semua itu punya kesibukan, dan kita semua itu nyaris tidak betul-betul senggang, itu enggak. Kalaupun toh kita mungkin sementara itu terbebaskan dari kesibukan kerja, mungkin karena kita pas libur mungkin, maka akan ada kesibukan lain yang juga menanti kita, mungkin kesibukan kaitan dengan keluarga, kesibukan terkait dengan hal-hal lain di luar kerja gitu. Dan teruslah begitu. Jadi intinya adalah bahwa kita semua lah barangkali mungkin itu tidak betul-betul lepas dari sibuk. Kita selalu kemudian terkumpul oleh kesibukan itu, maka menulis itu tidak pas kalau misalnya kita mengatakan bahwa kenapa kok kita belum menulis, kenapa kok kita tidak menulis, karena kita sedang sibuk misalkan, kita masih belum punya waktu luang. Nah, itu sebenarnya kalimat yang tidak pas. Yang pas begini, kita ingin menulis, kita berupaya untuk menulis buku dengan kita mencoba untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan kita. Nah, kalau seperti itu bahasanya, maka itu sebuah hal awal yang membuat kita itu punya keberhasilan untuk menulis. Kita punya potensi berhasil untuk menulis. Kenapa? Kita dari awal menanamkan bahwa saya akan mencoba untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukan saya, bagaimanapun sibuknya. Nah, itu adalah modal dasar kita punya potensi untuk berhasil menulis. Satu.
Kalau jawabannya yang awal tadi karena kita sibuk, tengah sibuk, atau kita memang belum punya waktu luang, maka itu potensi awal kita tidak akan pernah bisa menulis. Gitu. Tulisan kita tidak akan pernah jadi. Gitu. Tulisan kita mungkin yang mungkin pernah kita mulai atau kita rencanakan, maka akan terkubur begitu saja, tidak akan pernah jadi. Gitu. Jadi prinsip pertama adalah bagaimana mentalitas kita itu mengatakan bahwa di sela-sela sibuknya kita, bagaimanapun sibuknya, kita mengatakan dalam diri kita, dan itu kita pegang beneran, saya akan mencoba dan berupaya meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan saya untuk menulis, untuk menghasilkan tulisan, untuk menyelesaikan tulisan saya. Itu adalah modal awal kita berhasil dalam menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang menunjang keberhasilan kita dalam menulis adalah bagaimana kita punya niatan yang betul-betul kuat, punya konsistensi dalam memelihara niatan itu, kemudian istiqomah dalam mencoba untuk menuangkan kata-kata, menuliskannya, menambahkannya, terus juga punya konsistensi dalam menengok tulisan itu, punya konsistensi untuk punya semangat belajar untuk mencoba terus menulis sampai akhirnya jadi. Itu adalah hal kedua yang diperlukan ketika kita ingin menulis. Gitu. Bahkan hal-hal itu, niatan yang kuat, konsistensi memelihara niatan itu, dan konsistensi menjaga istiqomah untuk terus menengok tulisan kita, konsistensi untuk terus belajar dan mencoba meskipun gagal, memulai kembali, mencoba kembali, menelaah kembali sampai akhirnya jadi. Itu sebenarnya menempati 80% dari unsur 80% dari faktor yang membuat kita itu bisa menulis gitu. Jadi kan sementara kita mungkin berpikir bahwa menulis itu keahlian gitu kan, keahlian, kemampuan kita itu betul-betul menulis, ya kan, mungkin pengalaman, karena saya nggak punya pengalaman, karena saya nggak punya keahlian nulis, nggak bisa untuk itu. Ya. Kita berpikir bahwa seolah-olah menulis itu ditentukan, didominasi oleh faktor-faktor itu. Nah, itu barangkali kurang pas. Betul, memang iya betul, hal-hal tadi itu menjadi hal yang membuat kita itu bisa untuk menulis, tapi posisinya itu saya pikir itu 20%. Jadi keahlian atau kemampuan menulis, pengalaman, jam terbang, macam-macam itu menentukan, memang menjadi penentu kita bisa atau tidak menghasilkan tulisan, tapi posisinya adalah 20-30%. Nah, sedangkan yang sangat menentukan bagaimana kita itu akhirnya bisa menghasilkan karya, karya kita jadi, kemudian betul-betul bisa punya buku, itu adalah niatan yang kuat, konsistensi, istiqomah, terus mencoba, terus belajar. Itu 80% sampai 70% dari keberhasilan kita menulis gitu. Sehingga kalau misalkan kenapa kok kita belum mulai nulis buku, ya saya belum bisa. Saya tidak bisa nulis. Saya belum pernah menulis. Saya tidak punya kemampuan lah untuk menulis. Itu sebenarnya adalah jawaban yang kurang pas gitu. Itu adalah jawaban yang sebenarnya intinya adalah kita belum ingin menulis gitu. Kalau orang itu betul-betul ingin menulis, maka dia nyatanya teguh itu membuat dia kemudian mencari tahu gimana caranya untuk menulis gitu. Dia akan berupaya belajar untuk gimana sih melakukan tulisan, meskipun nanti hasilnya tulisannya mungkin tidak, karena masih awal dia tidak berpikir bagus, yang penting akhirnya jadi. Jadi intinya adalah kalau orang betul-betul menginginkan untuk menulis, dia istiqomah untuk itu, dia konsisten untuk itu, tulisannya pasti jadi, meskipun toh kita nggak bicara bagus atau enggak ya, dan tidak berbicara tulisannya seperti apa modelnya, genrenya, mungkin genrenya sederhana, tapi dia pasti menghasilkan tulisannya pasti jadi, tebal atau tipis pasti jadi. Nah, kalau dia berpikir mungkin tadi itu mengatakan tidak punya pengalaman macam-macam, itu sebenarnya adalah bahasa ekspresi bahwa sebenarnya dia itu belum betul-betul menulis, atau belum betul-betul mengagendakan menulis itu sebagai salah satu hal yang ingin ia lakukan begitu. Itu yang kedua. Jadi seyogyanya, semestinya kita itu kalau ingin menulis, kalau betul-betul memiliki keinginan untuk menulis, maka ya coba saja, lakukan saja. Nah, dalam perjalanannya kita akan belajar. Nah,
pengalaman, keahlian itu 20% dari hal yang dibutuhkan untuk menulis. Yang utama adalah niatan kuat, konsistensi, istiqomah, terus mencoba, terus belajar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsip atau hal yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita terkait dengan menulis buku. Jadikanlah kemudian menulis itu sebagai jalan hidup kita, gitu. Harapannya begitu. Menulis itu bukan hanya proyek, mungkin bukan hanya proyek, bukan hanya kemudian ya ingin saja sekali dua kali, enggak, tapi harapannya semoga bagi kita sebagai insan literasi itu menulis menjadi jalan hidup kita. Jadi begitu kemudian kita menyelesaikan satu karya jadi buku, maka segera canangkan bahwa kita ingin menulis buku apa lagi. Nah, tentukan mau menulis buku apa, kemudian perkirakan kira-kira sampai kapan itu selesai, meskipun bisa jadi itu molor ya, nggak sesuai dengan waktunya, bisa molor. Nah, itu it's fine, nggak masalah, atau bisa lebih maju. Nah, kemudian ini kita kerjakan, kita lakukan di sela-sela kesibukan kita tadi itu. Lakukan sampai sekiranya kita anggap cukup, kemudian mungkin bisa langsung diterbitkan atau disimpan dulu, mungkin karena penerbit kita juga butuh biaya gitu ya. Simpan dulu naskah yang selesai, suatu ketika saya terbitkan, atau mungkin masih ada hal yang perlu dibenahi, suatu ketika kita benahi, kita kemudian canangkan lagi judul atau konsep lain, dan begitulah kemudian alur hidup kita. Harapannya kemudian menulis itu menjadi sebuah custom, menjadi sebuah jalan hidup kita semacam itu, sehingga hidup kita ini ya senantiasa kemudian menuliskan perjalanan hidup kita, mungkin pemikiran kita, pengalaman kita, apa yang menjadi letupan-letupan ide kita, terus begitu. Seperti itu barangkali beberapa hal yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga itu semua ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Bagi saya secara pribadi, semoga itu pun juga menjadi pemicu agar saya senantiasa terus bersemangat dalam menulis dan mendampingi teman-teman yang punya minat dalam hal menulis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.